Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh kali ini di hari Senin tanggal 24 apa tanggal 23? Tanggal 23 Januari tahun 2023. Saya akan membawakan materi masih di seputar ma'rifatullah. Ada berbagai cara kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah di tataran teoritis, yang keduanya di tataran praktis. Nah, kita akan mencoba membahas dua hal ini dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan ke diri saya di dalam menjelaskan materi ini. Materi ini bukanlah bersifat mengajari atau mengajarkan, tetapi hanya sekedar pengingat diri. Pengingat buat diri saya sendiri. Bila ini bermanfaat buat sahabat-sahabat, silahkan ambil. Bila masih ada kekurangan dan lain sebagainya, silahkan sampaikan saran dan kritiknya untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ma'rifatullah secara teoritis. Berbicara tentang ma'rifatullah sebenarnya mencakup banyak hal yang dapat kita ungkapkan atau yang dapat kita pikirkan atau kita tanyakan. Terserah apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab ataupun tidak. Setidaknya dengan munculnya pertanyaan berarti ada semacam perhatian dari diri kita untuk mengenal lebih mendalam tentang ma'rifatullah. Dan itu sebagai suatu tanda bahwa kita memiliki kesadaran bahwa ma'rifatullah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas tentang teori dan praktek ma'rifatullah, kita mau membahas terlebih dahulu kedudukan ma'rifatullah secara global di dalam hasanah kehidupan umat manusia. Dan ini sangat menarik sekali untuk saya ungkapkan dalam kesempatan pagi ini. Sahabat-sahabat sekalian, ma'rifatullah itu merupakan esensi dan sekaligus juga merupakan dasar atau akar dari akidah di dalam Islam. Nah, akidah itu merupakan sesuatu yang menjadi dasar daripada agama. Yang di atas akidah itulah muncul atau tumbuh syariat. Dan syariat yang kita kenal selama ini
adalah tata cara beribadah kepada Allah, sekaligus juga tata cara kita membangun kehidupan yang memiliki kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang mendasarkan kepada akidah dan kepada tauhid serta kepada ma'rifatullah, itu merupakan tatanan bagi kehidupan manusia yang mengatur tentang kejiwaan manusia dan juga sekaligus mengatur kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia ini memiliki setidaknya dua dimensi besar dari sudut pandang agama. Dimensi pertama adalah dimensi peribadatan. Jadi aktivitas manusia ini pasti berisi ibadah-ibadah. Nah, Islam memberikan tuntunan beribadah berupa misalnya katakanlah semacam sholat, kemudian zakat, saum, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tuntunan-tuntunan yang disebutkan tadi itu adalah kita mengenalnya sebagai ibadah. Peribadatan yang harus dan wajib dilakukan oleh segenap orang-orang mukmin. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah mau melakukan ibadah-ibadah ini karena mereka tidak beriman. Tidak beriman artinya tidak berakidah Islam, tidak berma'rifatullah dan tidak bertauhid. Nah, kemudian Islam itu juga merupakan atau mengandung merupakan ajaran dan mengandung ajaran tentang bagaimana orang-orang Islam, orang-orang yang beriman mengatur kehidupan mereka. Mengatur kehidupan artinya adalah memberikan tata aturan bagi kehidupan yang biasa ada dalam kehidupan manusia. Apa saja yang biasa ada di dalam kehidupan manusia? Sebutkanlah yang biasa ada dalam kehidupan manusia itu. Pertama, berpakaian. Mau mukmin mau kafir, dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya pakaian. Makan, memiliki rumah, berbisnis, bernegara, dan lain sebagainya. Mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian tidur, buang air, kemudian berkumpul, berbicara, dan lain sebagainya. Itu ada dalam kehidupan manusia. Nah, Islam itu memberikan aturan-aturan untuk menata kehidupan tadi. Itulah Islam. Jadi Islam itu mengatur tentang tata cara peribadatan dan juga mengatur tata cara kehidupan. Manusia boleh tidak beribadah kepada Allah. Manusia juga boleh tidak menata kehidupannya dengan Islam. Tetapi ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu sangat berat. Berupa diazabnya mereka dan disiksanya mereka nanti di akhirat kelak. Bahkan di dunia pun mereka sudah disiksa oleh Allah akibat mereka tidak bertauhid kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, dan tidak menata kehidupan mereka dengan Islam. Nah, aturan-aturan tentang peribadatan dan aturan-aturan tentang kehidupan yang Islam gariskan atau yang Islam atur itu, di dalam Islam itu dikenal sebagai syariat. Jadi syariat itu secara garis besar mengandung dua bagian besar. Pertama, syariat yang mengatur peribadatan, dan kedua, syariat yang mengatur tata cara kehidupan. Islam punya aturan. Di luar Islam juga ada aturan ibadah dan aturan kehidupan. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beragama Islam, yaitu membenarkan Islam, ini kewajiban untuk melakukan peribadatan dan menata kehidupan sesuai dengan syariat Islam ini. Tidak boleh kita sebagai mukmin beribadah kepada Allah dengan mempergunakan tata cara di luar Islam. Bahkan dalam menata kehidupan ini pun orang Islam tidak boleh
mempergunakan hukum dan aturan di luar Islam. Itu kalau mau menjadi orang-orang yang sempurna di dalam beragama. Sebagaimana Allah mengatakan dan menyeru kepada orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjalankan Islam. Menjalankan Islam di situ adalah menjalankan syariat dan menjalankan tentunya menjalankan akidahnya, yaitu yang merupakan dasar daripada syariat. Nah, sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam baik yang menata peribadatan ataupun yang menata peradaban. Nah, ini ada istilah baru peradabannya. Peradaban ini adalah tata kelola kehidupan. Nah, syariat Islam yang menata peribadatan dan menata peradaban tidaklah akan sampai dilakukan oleh siapapun yang bernama manusia sebelum manusia tersebut mengecap akidah Islam. Karena akidah ini merupakan dasarnya. Sekali lagi, syariat Islam yang berupa tata aturan ibadah dan tata aturan peradaban tidaklah mungkin dilaksanakan oleh seseorang atau suatu umat manusia atau segolongan masyarakat ketika masyarakat atau individu atau umat tersebut tidak memiliki dan tidak beriman kepada akidah Islam. Sehingga dikatakan bahwa akidah Islam ini merupakan dasar, merupakan alasan, merupakan rasional dari kenapa kemudian orang-orang melaksanakan syariat Islam. Jadi tidaklah mungkin syariat Islam diberlakukan dalam kehidupan kalau manusia tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak membenarkan terhadap aturan-aturan Allah. Dan sikap membenarkan ini ada di dalam akidah. Meruntuhkan umat Islam caranya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah mendangkalkan akidah Islam. Mendangkalkan akidah dari hati umat Islam dengan cara bagaimana dengan cara memasukkan doktrin-doktrin yang salah atau menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Nah, kembali kepada pembahasan awal, karena akidah ini merupakan dasar daripada tegaknya syariat, maka yang pertama-tama kali sebagaimana yang Rasulullah upayakan ketika pertama beliau berdakwah adalah menanamkan akidah, maka akidah ini menempati kekhususan tersendiri dan merupakan langkah pertama untuk menyadarkan umat manusia akan kewajibannya kepada Allah, akan kewajibannya untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Akidah Islam dan syariat Islam merupakan dua rangkaian yang saling sambung menyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Bahwa yang satu tidak mungkin ada tanpa yang satunya lagi. Keberadaan yang satu tanpa yang lainnya adalah fata morgana atau suatu kedustaan. Artinya, orang-orang yang mengatakan berakidah Islam tetapi tidak bersyariat Islam, berarti dia dusta dengan akidahnya. Dan orang-orang yang hendak menegakkan syariat Islam, sedangkan dia sendiri tidak beriman kepada Allah, maka dia pun berdusta. Dia hanya sekedar menjadikan syariat Islam itu sebagai sesuatu, sebagai topeng bagi dirinya untuk meraih kekayaan-kekayaan yang sifatnya duniawi. Adapun orang-orang yang menyatukan antara akidah dengan ibadah, menyatukan akidah dengan syariah, itulah orang-orang yang murni beragama karena Allah. Orang-orang yang ikhlas dalam
menjalankan kehidupan ini, dalam menjalankan ibadah, dan dalam menjalankan syariat yang menata kehidupannya. Dan orang-orang yang kuat akidah dan syariahnya merupakan orang-orang yang bisa diandalkan bahwa mereka di suatu saat akan menjadi orang-orang yang berjuang dan berkorban untuk Islam. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah Islam ini kalau kita urai secara terperinci, maka salah satu bagian yang paling utama dan merupakan mata air daripada keyakinan-keyakinan yang lainnya atau marifat-marifat yang lainnya, seperti marifat kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir, dan kepada hari akhirat, maka mata airnya adalah marifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini jelas sekali kedudukan marifatullah. Jadi marifatullah ini merupakan akar dari akar Islam. Akar Islam adalah akidah. Akar dari akidah adalah marifatullah. Jadi jelas sekali orang yang tidak bermarifat kepada Allah tidak mungkin dia memiliki akidah. Dan orang yang tidak memiliki akidah, mana mungkin dia mau melaksanakan syariat. Mana mungkin dia mau melakukan ibadah. Mana mungkin dia mau menata kehidupannya dengan aturan-aturan Islam. Orang-orang yang selama ini tidak mau menata kehidupannya dengan aturan-aturan Islam, boleh jadi mereka bukan ahli ibadah. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, pasti karena dia tidak memiliki akidah yang kuat di hatinya. Nah, ketika manusia tidak memiliki akidah yang kuat, boleh jadi karena marifatnya lemah, akidahnya lemah, kedekatan dengan Allah dia tidak punya. Sehingga tergambarlah secara jelas dalam benak kita bahwa apabila kita mengharapkan dan menginginkan agama Allah ini tegak, syariat ini tegak, peribadatan di tengah umat Islam ini ramai dan syiarnya kelihatan, maka kunci pertama adalah memperkuat ma'rifatullah, memperkuat pengenalan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat-sahabat ulasan terkait kedudukan ma'rifat di dalam hasanah kehidupan umat Islam. Belum kita berbicara bagaimana ma'rifat dalam kehidupan manusia secara global. Tetapi dapat kita simpulkan dengan dua perkara. Pertama, tidak ada umat yang lebih mulia di muka bumi kecuali umat Islam. Ini tandanya bahwa ma'rifatullah itu adalah jaminan tentang tingginya kualitas kehidupan manusia. Kedua, sebodoh-bodohnya manusia di muka bumi adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa yang telah menciptakan dirinya. Dengan kata lain, orang-orang yang telah melupakan Allah, tidak bermakrifat kepada Allah, betapapun mereka memiliki ilmu yang tinggi dan peradaban duniawi yang luar biasa, maka hakikatnya mereka itu adalah bodoh, sebodoh-bodohnya makhluk. Itulah gambaran kedudukan ma'rifatullah dalam kehidupan secara global atau secara kemanusiaan yang umum. Pertama, tidak ada umat yang lebih mulia dibandingkan dengan umat yang berma'rifatullah. Dan sebodoh-bodohnya manusia atau umat manusia adalah manusia yang tidak berma'rifatullah. Intinya begitu. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke pokok daripada kajian kita. Ini pengantarnya sudah lumayan panjang ya. Tetapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja perjalanan pembahasan tentang ma'rifatullah ini. Di awal materi ceramah pagi ini, saya sudah menyampaikan bahwa ma'rifatullah inilah yang merupakan pokok daripada bahasan kita. Sahabat-sahabat sekalian, secara
secara teori. Ma'rifatullah itu ditempuh dengan tiga cara. Di mana cara terakhir ini bersinggungan, bahkan berarsiran atau bersatu dengan prakteknya. Artinya ilmu itu diperoleh dengan praktek. Secara dari sudut pandang yang lain, secara sepintas memang benar bahwa kadang-kadang ilmu itu diperoleh bukan hanya dengan cara berpikir dan belajar, tapi juga bisa didapat dengan praktek. Tapi praktek itu memiliki dimensi yang berbeda dengan belajar. Kalau belajar itu umpama mempersiapkan diri, sedangkan praktek itu artinya suatu tindakan sebagai peran nyata. Apakah praktek itu didasarkan kepada belajar atau kebiasaan? Nah, itulah dimensi daripada praktek itu sendiri. Tetapi jelas bahwa praktek dari suatu hal setidaknya akan memberikan sumbangsih terhadap bertambahnya pengetahuan atau teori atau ilmu atau pikiran atau rasional. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini pembahasannya mohon maaf jadi terlalu melebar dan belum sampai ke inti pembahasan. Tapi akan saya coba untuk langsung ke isinya. Nah, secara teori berbicara ma'rifatullah itu tadi dikatakan ada 3 cara, ada 3 inti. Yang pertama adalah bahwa ma'rifatullah itu berbicara tentang ilmunya. Jadi seseorang yang ingin berma'rifatullah mestilah dia memiliki ilmu ma'rifat. Memiliki ilmu ma'rifat. Belajar tentang ilmu ma'rifat, mengisi akal dan pengetahuannya dengan ilmu ma'rifat. Itulah langkah pertama. Karena kalau seseorang mengabaikan sisi ilmu sehingga dia tidak mengetahui tentang apa yang harus dilakukannya di kemudian hari terkait ma'rifatullah, maka bagaimana mungkin dia bisa berma'rifat kepada Allah? Nah, sehingga disitulah peranan belajar, peranan mendengarkan, peranan hadir di majlis ta'lim, atau peranan membaca Al-Quran dan membaca berbagai kitab-kitab terkait ma'rifat. Ini penting sekali. Jadi jalan pertama untuk berma'rifat kepada Allah adalah berilmu tentang ma'rifat. Caranya tadi, mendengarkan uraian dan kajian dari para ustadz atau para ulama, kemudian kita membaca Al-Quran atau membaca hadis atau membaca kitab-kitab terkait ma'rifat itu sendiri, atau berdiskusi dengan rekan-rekan, atau membaca artikel, membaca majalah, membaca apa saja yang di dalamnya itu dijelaskan tentang ma'rifatullah. Sehingga ketika otak kita atau akal kita terisi dengan ilmu ma'rifat, maka ada cahaya di situ. Di pikiran kita bahwa seperti apa sebetulnya ma'rifat itu. Ini langkah pertama. Langkah kedua untuk berma'rifat kepada Allah, karena ma'rifat ini ada di wilayah keimanan, dan keimanan itu bukan hanya sekedar persoalan pengetahuan, tapi juga berbicara tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'rifatullah mestilah diyakini sebagai suatu kebenaran, sebagai sesuatu yang menjadi keyakinan, menjadi akidah, menjadi keyakinan yang kuat dalam diri kita. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiganya untuk berma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan riyadhah, melakukan latihan-latihan. Latihan berzikir, latihan sholat. Pada dasarnya latihan tersebut adalah praktek. Praktek zikir, praktek sholat, praktek saum sunnah atau wajib, praktek berbagai syariat itu kita praktekkan, kita amalkan. Nah, dari sudut pandang berma'rifat kepada Allah, setiap peribadatan yang kita lakukan
itu pada dasarnya, atau dari menurut sudut pandang ini, pada dasarnya hal itu merupakan suatu latihan. Jadi sholat itu latihan, saum itu latihan, bahkan ibadah haji dan umroh itu pun latihan. Latihan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib dilakukan. Ilmu wajib, yakin juga wajib, nah latihan juga wajib. Sehingga dengan 3 perkara inilah yang nanti akan membentuk kita sebagai orang yang bermakrifat kepada Allah. Itu yang pertama, yang merupakan sudut pandang global teori daripada ma'rifatullah. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan paling mendasar. Bagaimana cara kita bermakrifat kepada Allah pertama kali? Dan ini masih masuk ke cakupan pengetahuan. Marilah kita bahas. Pertama, untuk bermakrifat kepada Allah atau untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini sudah 26 menit ya. Kita baru memulai. Sahabat-sahabat fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama untuk bermakrifat kepada Allah adalah bertafakur. Apa yang harus kita tafakuri? Banyak. Tetapi yang paling utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertafakur. Pertama, kita memikirkan tentang alam semesta. Dan yang keduanya adalah memikirkan Al-Quran. Kita amati, kita kaji, kita dalami, kita pikirkan. Agar timbul suatu pemikiran, suatu pendapat tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, yang ditunjukkan oleh Allah melalui keberadaan alam semesta dan keberadaan Al-Quran. Nah, kenapa alam semesta dan Al-Quran sebagai pembuka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Pada umumnya orang-orang akan mempergunakan akal pikiran ketika mereka hendak ingin atau ingin mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama seseorang itu akalnya harus sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana seseorang sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada? Nah, maka dengan menghayati atau istilahnya mentafakuri alam semesta tadi dan Al-Quran juga, dia akan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Kalau alam semesta begini cara berpikirnya. Adanya alam semesta yang luar biasa ini tidaklah mungkin ada kecuali ada yang mengadakannya. Nah, yang mengadakan alam semesta ini mestilah tidak diciptakan. Dan kita mengenal istilahnya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu sebuah sebutan untuk menyebut zat yang menciptakan dan dia sendiri tidak diciptakan. Nah, adakah Tuhan itu? Tuhan. Nah, dengan cara mentafakuri alam semesta itu, maka jawabannya tentu saja ada. Dan buktinya adalah, tandanya adalah dengan adanya alam semesta. Dan juga kita dan manusia sebagai bagian daripada alam semesta. Semakin seseorang mendalami tentang alam semesta, tentang luasnya alam semesta, tentang rapihnya susunan atom,
rapihnya susunan cahaya dan bagaimana konstelasi alam semesta ini sehingga membentuk suatu hal yang memungkinkan manusia bisa hidup, maka semua itu mengantarkan otak manusia atau pikiran manusia pada kesimpulan bahwa ada zat yang mengatur, yang merapihkan, bahkan menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang keduanya, Al-Quran. Orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu akan sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Karena begitu rapihnya susunan bahasanya dan kandungannya tidak mengandung sedikit pun keraguan tentang apapun yang dibicarakannya. Dan ketika ilmu pengetahuan dihadapkan untuk menguji Al-Quran ini, tidak sanggup istilahnya membuka akan kesalahan dan kekurangannya, maka diambillah suatu kesimpulan oleh akal manusia bahwa Al-Quran ini bukanlah buatan manusia. Dan kalau bukan buatan manusia, buatan siapa? Pastilah buatan di luar manusia. Dan siapakah dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dialah juga yang menciptakan alam semesta. Sehingga dengan mentafakuri alam semesta dan mentafakuri Al-Quran, sampailah kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita manusia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran yang tidak mengandung keraguan di dalamnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran? Apakah dia sampai kepada ma'rifatullah? Orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak akan sampai kepada ma'rifatullah. Kalaupun mereka sampai kepada keyakinan bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia, tetapi mereka tidak akan pernah sampai menemukan dengan akal fikirannya nama daripada Tuhan yang menciptakannya itu. Maka tidak mau orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, kehidupannya tetap berada di dalam kesesatan dan ketidaklurusan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mentafakuri Al-Quran dan alam semesta, itulah cara pertama kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keduanya, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran. Maka setidaknya dari Al-Quran itu kita memperoleh informasi yang sangat penting tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia tentang kewajibannya kepadanya. Sebagaimana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rob yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dialah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, yang sehingga kita harus beribadah kepadanya, harus menyembahnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Allah menjelaskan tentang sifat-sifat dirinya yang utama. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Ikhlas. Pertama, dia namanya adalah Allah. Kedua, jumlahnya 1. Ketiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian keempatnya, dia adalah tempat segala sesuatu bergantung dan meminta. Dan yang terakhir, dia apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada satu hal pun yang sama dengannya. Itulah ciri utama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb manusia. Dan ketika berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedudukannya di hadapan manusia, selain sebagai Rabb, Allah juga merupakan ilah bagi umat manusia, sebagai sesuatu yang wajib disembah oleh manusia, atau sesuatu yang ketika manusia melakukan penyembahan mestilah ke dia diarahkannya. Dan Allah telah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya dan melarang manusia untuk melakukan perbuatan syirik, yaitu perbuatan menyembah kepada selain Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiganya, yang merupakan cara kita berma'rifatullah, kita ulas kembali. Yang pertama adalah dengan bertafakur, kedua dengan mengkaji nama-nama, kedudukan dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di bagian kedua insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Kita akan lebih fokus lagi tentang langkah-langkah berma'rifatullah secara teoritis, dan masih disusul dengan langkah-langkah berma'rifatullah secara praktis. Berhubung kemampuan saya di dalam menata pikiran untuk menyampaikan materi ini sejauh ini hanya baru sampai 30 menitan, mungkin saya akhiri dulu. Insya Allah nanti saya lanjutkan kembali di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.